Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizwania Somad, NIM C1C0200084 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan 2, materi tentang PPh pasal 21. Nah, untuk materi pembahasannya, yang pertama ada subjek PPh pasal 21, yang kedua ada objek PPh pasal 21, yang ketiga ada PTKP PPh pasal 21, yang keempat ada tarif PPh pasal 21, dan yang kelima kewajiban pemotong PPh pasal 21. Nah, yang pertama ada subjek PPh pasal 21. Di sini subjeknya adalah orang pribadi yang terdiri dari yang pertama pegawai, yang kedua ada penerima uang pesangon atau uang pensiunan atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, contohnya akuntan, pemain musik, pembawa acara, dan bintang film. Yang keempat ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, contohnya peserta sidang, peserta rapat, dan pelatihan magang. Lanjut pada objek PPh pasal 21. Di sini penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon atau jaminan hari tua, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja bebas atau lepas yang berupa upah harian, upah mingguan atau satuan yang dibayar secara bulanan. Yang kelima ada imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dan fee. Lanjut pada PTKP PPh pasal 21, yang tidak termasuk PTKP adalah yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura yang telah diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kelima ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Di sini ada tabel tarif PTKP untuk besaran PTKP yang sudah menikah dan belum menikah maupun sudah mempunyai keluarga. Materi yang keempat yaitu tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Bisa dilihat pada slide. Di sini saya cantumkan tarif pemotongan PPh untuk wajib pajak baik yang sudah mempunyai NPWP maupun yang belum mempunyai NPWP dengan telah ditentukan besarnya pemotongan untuk penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Masuk pada kewajiban pemotong PPh pasal 21. Di sini ada 6 kewajiban untuk pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, setiap pemotong wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor KPP atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim.
Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil menggunakan SPT masa ke kantor KPP setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takvim berikutnya. Yang kelima, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tembusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Yang keenam, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang PPh pasal 21. Apabila ada kesalahan maupun salah pengucapan dari saya, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi penonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.